Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Paul Jam-Jam dengan NPM 227002031 dan rekan saya Ihsan Fauzi Ramadan, NPM 227002034. Kami dari kelompok 34. Di sini kami membuat video tentang PWM dan SPWM untuk memenuhi salah satu tugas, yaitu elektronika daya. Nah, langsung saja, ini sudah ada rangkaian PWM, yang mana rangkaian PWM ini kita setting, yang mana untuk repeating sequence-nya yaitu dengan time value 0 sampai 2 dan output voltage-nya 0 dan 2. Kemudian ini sebagai daya konstannya yaitu ada di angka 1. Jadi kita memasukkan relational operation lebih dari, jadi ketika si repeating sequence-nya itu lebih dari angka 1, maka si tegangan akan meng-cut off dan akan membentuk sinyal 0 gitu. Jadi ketika di bawah 1 akan naik sinyalnya, kemudian ketika di atas 1 maka akan off gitu. Nah, untuk bentuk rangkaiannya seperti ini. Kita akan coba run aja. Dan file Indikator. Nah, jadi untuk bentuk sinyalnya itu ya seperti ini. Tadi run. Nah, seperti yang saya katakan dari awal, kita menggunakan inputan 0 sampai 2. Jadi ketika dari 0 ke 1 itu kan sinyalnya masih di bawah 1 tuh. Nah, ketika sinyal masih di bawah 1 maka outputnya akan masuk gitu. Si sinyal itu akan menjadi naik 1. Nah, ketika lebih dari 1 si sinyal akan off, meng-cut off, jadi turun lagi, dan begitu seterusnya. Jadi ini tuh akan membentuk satu gelombang seperti ini gitu untuk outputan dari PWM kali ini gitu. Lanjut untuk selanjutnya yaitu ke rangkaian SPWM yang akan dijelaskan oleh rekan saya Ihsan. Selanjutnya ini ada rangkaian dari SPWM, di mana SPWM sendiri itu merupakan sama halnya seperti PWM, tapi nanti akan berbentuk sinusoidal, di mana halnya seperti tegangan AC biasa. Nah, untuk rangkaian sendiri itu seperti ini. Jadi hampir sama seperti PWM, tapi untuk nilai konstannya itu diganti menjadi sinusoidal. Sinusoidalnya kita ubah menjadi 2πf, di mana f-nya itu kita pakai 50 Hz. Di mana untuk bedanya sendiri itu ada di operating sinyalnya. Kalau di PWM itu lebih dari, tapi untuk di SPWM sendiri itu menggunakan kurang dari sama dengan. Jangan lupa untuk di pin Arduino-nya sendiri itu kita harus tentukan pin Arduino mana yang tentunya mendukung dari PWM sendiri. Seperti tadi yang PWM itu kita pakai pin 9, karena memang di Arduino pin 9 itu termasuk ke dalam pin yang mendukung PWM. Satu lagi pin kita notkan. Untuk bentuk sinyalnya sendiri itu akan seperti ini. Untuk hasil daripada sistem tadi itu ada di posisi atas. Untuk posisi tengah itu adalah sinyal sinusoidalnya, dan itu posisi 3 itu adalah sinyal dari repeating sinyal. Nah, untuk sinyal yang pertama yang ada di paling atas itu merupakan hasil dari sistem tadi SPWM, di mana nanti sama halnya seperti PWM, tapi bedanya ketika SPWM itu nanti akan si lebar pulsa dari PWM-nya itu akan mengikuti dari sinusoidal. Ada yang lebar, ada yang kecil.
Ini akan mengikuti dari sinyal sinusoidal. Nah, ketika nanti si sinyal sinusoidalnya itu berada di posisi bawah, maka dia akan sedikit melebar, karena nanti di bawah juga tidak sama. Terus semakin ke atas, maka sinyalnya juga akan sedikit mengecil sampai nanti berada di titik sekian. Kita sampai berada di titik yang paling atas. Berarti ini tuh berarti di atas di sini si sinyalnya. Kalau kita gabung berarti ada di sini, jadi hanya sedikit saja yang terkena sinyal. Terus kalau yang bawah, kenapa yang bawah agak lebar? Karena memang batasnya itu dari kurang lebih lebar daripada yang di atas. Mungkin untuk penjelasannya seperti itu. Sini agak lebar karena nanti si sinyalnya itu berada di sini kalau kita gabung. Dan karena tadi operating sinyalnya itu kurang dari sama dengan, maka sinyalnya itu akan melebar ketika dia berada di atas si sinyal sinusoidal. Baik, paling sekian tentang PM dan SPM yang dapat kami jelaskan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.